Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku di mana-mana. Well, di mana-mana. Jadi kali ini aku akan membahas bagaimana cara apply visa turis ke Australia saat pandemik. Oke. Sebelumnya aku udah pernah upload juga tentang hal yang sama. Aplikasinya diajukan secara online ya guys. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Well, yang pertama, sudah pasti kalian harus memiliki email account. Jadi kalian buat dulu email account kalian, masukkan email dan password di sana. Password. Oke, well, setelah itu, ya setelah kalian udah buat accountnya, setelah itu ntar kalian jawab beberapa pertanyaan. Jangan lupa pilih dulu itu visa subclass yang berapa. Waktu itu aku pilih yang 600, subclass 600 gitu visanya, jenis visanya yang akan aku ajukan. Lalu yang terpenting adalah kalian jawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dengan secara detail. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan beberapa dokumen penting yang dibutuhkan. Yang pertama, dokumen yang dibutuhkan pasti adalah ID card kalian atau KTP. Setelah itu ada akte kelahiran, terus juga ada kartu keluarga. Setelah itu juga ada surat dari bank, surat referensi dari bank atau bank statement, atau juga rekening koran ya, apa sih yang kalau rekening koran itu transaksi kalian selama 3 bulan. Pada saat itu aku hanya menggunakan bank statement dari bank yang aku gunakan gitu ya kan, yang menyatakan nominal uang yang ada di rekening tersebut kalau bank statement. Tapi kalau rekening koran itu kalian untuk dilihat 3 bulan terakhirnya itu aktif atau enggak, dalam arti memang secara reguler menggunakan bank tersebut atau tidak. Nah, setelah itu jangan lupa juga minta surat keterangan dari tempat kerja, itu yang penting. Jadi itu salah satu garansi kalau kalian dinyatakan akan balik lagi kalau kalian juga mempunyai pekerjaan di Indonesia. Nah, itu suratnya dalam bahasa Inggris. Jadi minta sama kantor atau tempat kerja kalian atau HRD kalian atau apapun itu dalam bahasa Inggris. Selain itu juga untuk support, untuk mendukung finansial kalian juga jangan lupa minta slip gaji selama 3 bulan terakhir. Selain itu, kalau kalian menggunakan sponsor atau ada orang Australia yang bisa kalian jadikan sponsor atau jaminan selama kalian tinggal di Australia, itu kalian bisa masukkan juga bukan rekening koran, slip gaji mereka selama 3 bulan terakhir juga, sama seperti slip gaji kalian 3 bulan terakhir itu. Lalu juga invitation letter atau juga surat surat yang menyatakan kalau mereka tuh menginvite kalian gitu untuk liburan di sana, dan mereka siap untuk menjamin kalian dalam segi akomodasi dan lain-lain. Itu harus dinyatakan di surat tersebut oleh orang Australia tersebut yang bersedia menjadi sponsor kalian. Nah, setelah itu kalian upload semua, itu semua udah ada bagiannya masing-masing, kalian pasti akan paham. Jadi di kolom setiap kalian mau upload dokumen itu ada tanda tanya. Kalian kalau klik di situ, itu dia jelasin banget di dalam aplikasinya, itu dijelasin yang dimaksud itu adalah, atau contoh dokumen yang diperlukan adalah apa. Jadi kalian tidak mungkin salah-salah. Jangan lupa juga ukuran fotonya itu disesuaikan, kalian bisa cek sendiri ukurannya, aku lupa, tapi yang jelas backgroundnya harus putih. Nah, setelah semua diupload, itu juga ada yang namanya paspor. Kalian nggak perlu khawatir nih, biasanya ada pertanyaan, paspor aku baru diperpanjang jadi masih bersih banget, nggak ada perjalanan lain-lain ke luar negeri gitu. Itu nggak masalah, kalian bisa upload juga
dokumen tambahan paspor, yaitu paspor yang sudah kadaluarsa sebelumnya. Jadi ada kolom khusus untuk paspor yang sudah kadaluarsa sebelumnya. Itu bagian visa atau yang berisi tentang stempel-stempel kunjungan keluar masuknya kalian ke berbagai negara, itu yang diupload. Dan semua dokumen tersebut akan lebih baiknya itu adalah dalam bentuk scan. Jadi kalian scan dulu dengan sangat jelas. Kurang lebih seperti itu guys. Nah setelah itu, kalau kemarin ketika aku upload, secara otomatis aku diminta untuk melakukan cek kesehatan lebih lanjut, karena sebelumnya aku memang udah ada history atau catatan kesehatan gitu loh. Jadi aku disuruh cek kesehatan dulu. Kalau nggak salah waktu itu aku upload di apply itu di tanggal 14 Juni 14 atau 15 Juni. Lalu malam itu juga, itu malam-malam ya guys, malam itu juga aku langsung dapat email masuk, email tambahan itu untuk melakukan cek kesehatan itu dalam kurun waktu 28 hari sejak aplikasi aku diupload. Nah jadi aku langsung atur tuh, pada saat itu kan masih pandemik ya. Nah jadi aku atur, aku langsung segera nelpon ke salah satu rumah sakit di Jakarta yang memang ditunjuk khusus kalau di datanya Home Affairs atau kedutaan besar itu memang nggak semua rumah sakit bisa atau mendukung hal tersebut. Jadi kalian harus cek dulu nama-nama rumah sakit yang memang bekerja sama dengan kedutaan besar Australia. Nah aku di Jakarta pada saat itu ternyata pada tanggal 16 aku telepon, mereka baru buka lagi untuk melakukan medical check up visa itu di tanggal 1 Juli. Nah aku mulai panik tuh guys, jadi aku ngerasa takut nggak cukup waktunya, padahal secara otomatis kalau logikanya itu masih tetap cukup ya waktunya dalam 28 hari. Well, aku nggak langsung booking, jadi pas tanggal berikutnya sekitar tanggal 20-an baru atau tanggal 18 gitu, aku langsung booking tuh, telepon lagi, dan ternyata yang tanggal satunya udah full. Akhirnya mau nggak mau dong, itu terus kepotong sama weekend, dan mau nggak mau aku langsung booking hari selanjutnya yang masih tersedia itu, yang paling cepat itu di tanggal 4. Oke, tanggal 4 Juli adanya. Nah, di tanggal 4 Juli aku lakukan medical check up di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, setelah itu prosesnya itu kalau nggak salah 3 hari, 2-3 hari, data langsung rumah sakit kirimkan ke kedutaan besar. Mereka juga dikasih detailnya tuh sama mereka apa aja yang harus kalian tes. Itu kalian nanti kasih nomor, jadi setiap mereka minta itu di dalam suratnya itu ada kode khususnya, itu yang kalian kasih tahu, IP ID-nya, something like that lah. Pokoknya itu kalian kasih tahu ke pihak rumah sakit. Jadi rumah sakit nanti masukin kode tersebut saat upload hasil tes kesehatan kalian. Dan jangan lupa di print dulu dokumennya. Jadi kertas khusus itu yang diminta dari kedutaan kalian print dulu, lalu kalian bawa ke rumah sakit beserta pas foto kalau nggak salah deh, kalau nggak salah ya, aku lupa. Nah yang pasti sih surat yang dari kedutaan itu yang di email yang kalian harus print dan dibawa. Nah setelah itu nunggunya itu setelah aku hitungnya dari tanggal 4, 5, 6, 7, kemungkinan tanggal 7 atau tanggal 8 pihak rumah sakit sudah ngirimin hasil kesehatan aku ke kedutaan. Tapi biasanya kalau sebelumnya itu aku nunggu itu cuma 1 minggu untuk nunggu jawaban dari pihak kedutaan apakah aplikasi aku itu approve atau ditolak gitu. Tapi kali ini aku nunggu lama banget guys. Jadi dari selesainya itu aku hitungnya 8 Juli udah selesai lah pihak rumah sakit ngirimin ke kedutaan. Dan ternyata aku masih nunggu sebulanan, aku baru dapat jawaban itu di tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember itu aku dapat email pagi kalau dinyatakan visa aku atau aplikasi aku itu diterima. Nah, well setelah itu aku nunggu tuh sekitar 1 bulan, dan 9 Agustus aku baru dapat email kalau visa aku, aplikasi aku keterima. Dan mereka langsung kasih aku itu berlaku sampai
Agustus 2025. Jadi aku langsung dapat yang multiple entry selama 3 tahun. Yeay, itu aku seneng banget, aku nggak nyangka banget, karena memang kalau aku baca-baca tuh banyak pengalaman juga yang jadinya tuh kayak susah gitu loh guys untuk masuk. Terus juga nggak tahu kenapa aku kayak yang kurang percaya diri sama hasil kesehatan di masa pandemi tuh, mungkin aja yang gimana ya, mereka tuh cek pada saat itu ada cek kesehatan mata, kesehatan seluruhnya, terus juga cek urin, cek paru, kesehatan paru, X-ray ya, di ronsen gitu. Tapi syukur alhamdulillah banget aku dapet visanya, dan sekarang aku sudah ada di Australia. Aku sih masih mau banget cerita lebih lanjut ya tentang bagaimana aku masuk ke sini di saat pandemi. Tapi kayaknya kali ini segini dulu. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh, silakan aja langsung komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.